sini nih Fat nih, di balik pohon ini ada sosok tapi belum menampakkan wujudnya. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Ada sosok perempuan yang ngikutin kita tapi wujudnya belum detail. Tapi yang lebih detail ada sosok pocong. Ngikutin kita? Aku ngerasa panas banget deh. Kenapa? Aku ngerasa panas. Serius? Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Sedang ngerasain apa? Boleh bantu kita, Din? Atau apa gitu di sini yang udah rasain? Dia cuma kayak ngeliat patung itu tuh Yang ini? kayak hidup sih. Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Jadi benar yang dibilang Sarah bahwa dia nggak diikat tapi dijahit di kerutan-kerutannya sini. Dan dia mukanya sedih banget nih. Internal bleeding, ada darah. Hah? Sarah Wijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Nama saya Sanusi, asli Jawa Timur. Di sini saya sebagai pengurus tempat ini. Saya sih terus terang belum pernah lihat sendiri. Cuman pas pertama saya kesini teman saya itu bilang dia pernah lihat penampakan-penampakan. Yang pertama di rumah sebelah itu ada penampakan bapak-bapak mukanya merah, dia pakai golok. Terus lagi ngeliat pocong. Pocong. Nama saya Boim. Saya sebagai pekerja di sini. Pengalaman saya selama di sini suka digangguin sama suara-suara yang nggak jelas. Terus saya suka pernah ngeliat tuyul juga. Ampun. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Sarah Wijayanto. Tentunya di program Memburu Misteri. Pada episode kali ini kita sedang berada di suatu tempat. Ini adalah sebuah rumah yang didirikan di tahun 1936. Nah, sekarang kondisinya sendiri banyak sekali masyarakat yang melihat banyak sekali penampakan. Salah satunya ada tuyul, ada sosok wanita juga, dan yang paling dominan di sini adalah bentuk sosok warna merah dan membawa golok. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan sosok ini, sosok yang memang sering sekali dilihat oleh masyarakat di sekitar sini. Mungkin kita langsung saja melakukan penelusuran. Ya, Assalamualaikum Pak. Halo Pak. Fadi Pak. Ini Dinda ya, bintang tamu kita ya. Kalau Dinda, oh pas banget nih Wisnu, Dinda udah ketemu sama narasumber, udah ngobrol-ngobrol juga tadi Wisnu ya. Cerita dia pernah ada gangguan, lagi tidur ada suara apa segala macam, tapi bukan wujud ya. Bukan wujud. Suara doang gitu, tapi nggak Oke. kelihatan. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh lagi masalah itu, Bapak sering dapat gangguan apa Pak? Nggak boleh tahu. Nah,
Nggak ganggu mah sih, enggak, tapi cuman suara doang gitu. Sekarang dilihat-lihat enggak ada. Oke, katanya di sini warga banyak sekali ngeliat yang penampakan kayak gitu. Ada penampakan apa sih Pak sebenarnya? Ya banyak. Waktu dulu yang kerja bagian ngapur ini lagi nge-SMS gitu, nge-SMS ada aki-aki yang lewat gitu, tapi dilihat kan hilang gitu, nggak ada. Terus ada apa lagi Pak? Sering yang waktu dulu itu kan supirnya bos di sini ngobrol aja ya udah udah lama sampai 2 jam gitu, tapi tahu-tahu hilang sama Yang sekali. diajakin ngobrol? Iya, Oh, ini apa yang menyerupai ya? iya menyerupai gitu. Oke. Terus ada apa lagi? Tapi setahu saya kan cuma segitu sih. Oh, Bapak tapi nggak tahu dari warga? Yang sosok merah itu? Enggak tahu itu kan yang kerjanya itu kan orang Jawa gitu, perempuan yang sering gitu. Oke. Pak, kalau saya boleh tahu, ini rumah utama? Sama ini yang Oh, rumah utama ini? Iya. Boleh sambil lihat ke situ, Pak? Ya, boleh. Yuk, boleh yuk. Ini mentok sini. Ini di sini ada apa lagi, Pak? Oh, masih luas ya. Jadi masih aktif ya? Ya, Mas. Itu serem banget, Pak. Iya. Waktu dulu itu kan ada sumur di situ. Ada sumur. Ya, rubuh. Ini Gimana Pak sumurnya Pak? di dalam. Yang mana? Ini? Oh, udah ditutup ya, Pak? Nggak dipakai gitu. Oh, ini teh sumur. Oh iya, udah ditutup sumurnya. Sumurnya udah tutup. Apaan tuh? Apaan tuh? Ikan? Ada ikan nggak? Tapi kok Enggak. Enggak, Kayak itu dilempar, itu dilempar. Tadi Mbak lihat lemparan. Aku lihat dari atas, bukan dari dalam. kalau di sini nih Fat nih, di balik pohon ini ada sosok tapi belum menampakkan wujudnya. Ini di atas ini apa, Pak? Duduk kosong sih. Paling barang-barang itu kalau mau di situ pun nggak apa-apa. Bisa? Bisa. Mau ke dalam rumah dulu? Tuh. Masuknya lewat sini ya, Pak? Ini naiknya gantian kali ya? Masih kuat kok kayaknya, Pak. Adem ya Pak ya? Wow. Bapak pernah melihat ini nggak Pak, sosok perempuan atau mendengar suara? Belum pernah. Tapi ada yang pernah cerita nggak? Ada yang waktu dulu yang merah kita merah tadi. Oh, dengar emang ada yang pernah melihat gitu ya dan mendengar suaranya. Ada sosok perempuan yang ngikutin kita tapi wujudnya belum detail. Tapi yang lebih detail ada sosok pocong. Ngikutin Aku kita? ngerasa panas banget deh. Kenapa? Aku ngerasa panas. Serius? Kenapa, Dinda? Ada suara. Kenapa? Suara apa? Itu suara apa? Di bawah ya suaranya. Soalnya kenapa aku tadi udah bilang. Justru tadi kan Mbak di bawah udah bilang kan. Iya. Ini kok kayaknya ada pocong. Tapi kayaknya Tapi pertama kali perempuan. nih kita perempuan karena lebih slim gitu. Yang dari ngikutin tadi cewek itu pocong. Yang sosok perempuan ada dua nih. Yang satu bentuknya pocong, yang satu belum terlihat tapi perempuan. Ikutin ya Mbak. Ikutin kita. Dua-duanya? Dari tadi. Dua-duanya. Cuman yang lebih jelas baru si sosok pocong. Kamu ngerasain apa? Panas Dinda. Anggap di sini tadi terus banget. Aku pindah ke sini Ini agak kebetulan. mendingan sih. Oh ya? Kamu takut banget? Aku takut banget. Kebetulan nah. Jadi kalau misalnya Dinda ngerasain sesuatu, gak apa-apa bilang aja sama kita. Kayak misalnya tadi kamu ngerasa panas apa gimana.
Kenapa, San? Ada apa? Tadi ceritanya apa tuh yang sosok yang bawa Golok-golok. golok itu kan Wujudnya cowok ya? katanya cowok. Katanya cowok. Cuman kok belum kelihatan. Maksudnya si perempuan yang ini, yang satu lagi bawa sesuatu. Nah itu nggak tahu tuh dia. Soalnya bawanya dia gini. Bawanya gini. Sesuatu di sini. Enggak, Mbak nggak ngeliat sininya. Jadi Cuman cuma tangannya sini. kayak megang gitu. Iya, ada sesuatu yang dia pegang. Dan bukan badan, maksudnya nggak cewek kemayu gitu. Kayak pendekar. Emang jagoan. Kayak wanita tangguh. Kita coba melakukan pembuktian aja kali ya, Fat, di sini. Boleh. Linda mau bantuin kita nggak? Oh ya, Linda di sini. Sini aja deh. Linda masih bisa mendengar suara aku. Bisa. Kamu nangis Fokus kenapa? aja ya. Kamu nangis takut? Nggak tahu. Terus perasaan ini tuh kayak sedih banget. Pejamkan mata aja. Fokusin lagi. Terus ikutin, ikhlasin. Kita nggak apa-apa. Kita di sini. Udah deket ya, Sar? Mau keluar aja nggak apa-apa. Berat banget, Kak. Iya. Kenapa? Kenapa? Ini nggak kuat. Kenapa? Ini nggak kuat, Kak. Dia kayak di belakang Linda gitu. Iya. Emang udah di belakang. Udah di belakang. Nggak apa-apa. Kalau Dinda semakin lawan, justru dia nggak akan bisa cerita ke Dinda, yang ada Dinda semakin takut. Tapi kalau Dinda ikhlas, buang rasa takutnya, itu akan lebih mudah untuk Dinda berkomunikasi dengan dia. Panas banget, Kak. Yaudah. Belum dipaksa. Yuk. Aku udah dapat gambaran nih, Fat. Udah dapat. Udah. Oke, gue minta lampu dulu. Semua enggak? Semua enggak? Enggak? Cuma takut aja. Ini sosok apa, Sar? Yang... Hah? Di situ di pintu, udah deket banget. Apa tuh? Itu dia udah deket banget kan? Itu sosok pocong. Nah, terus udah fix cewek ya? Karena feature mukanya feminin. Gue ngeliat dia ngegelinding. Gue ngeliat dia ngegelinding, bawahnya tuh tanah tapi bukan kuburan. Berarti di kain kafanin gitu, diikat, terus dimasukin kayak ini, Sekarat, lebih tepatnya ya udah sekarat. terus dibuang. Buang. Tapi kondisinya, ya kalau sekarang itu kan belum mati dia kan. Oke. Iya. Iya. Dia membenarkan atau makhluk lain? Biasa kan pengen diceritain juga. Bau ya? Bau. Bau apa ini? Kamu nyembuh apa? Ini gua habis ya. Nah, kok tapi sadis ya? Maksudnya, Yang melakukan yang sadis. iya maksudnya gini. Si orang yang membunuh ini dia sampai sebegitu niatnya melakukan ritual seperti mau Nguburin. nguburin orang kan itu. Dia ngikat. Hah? Ritual ini. Enggak, maksudnya Terus sampai mengkafankan iya. dalam keadaan hidup. Kalau misalnya cuman diikat asal kan cuman ya udah gitu. Ini enggak, Nu. Jadi terus ada ini gue ngeliat kayak dijahit, Fat. Apa yang dijahit? Kain-kainnya, jadi dia nggak akan bisa
Nggak, maksudnya ini apa? Nggak ada yang loose sama sekali gitu, dan nggak ada yang nggak ada iketan. Dijahit malah. Dijahit. Dan kalau misalnya dilihat lebih ini lagi, detail lagi, di bagian sininya tuh ada kayak di kainnya tuh ada darah-darah juga. Gua rasa dia ngejahitnya juga sama kulit udah jadinya tuh. Dan dia bukan mau menyerang kita, enggak. Wisnu tadi sempat ngelihat sosoknya. Di sini kan ini nih, di sini nih dia nih tadi nih. Nah. Dari situ. Iya. Dan melayang ya. Mau coba ke atas? Enggak, aku di sini ya duduk sambil mau melihat sosok pocong. Gue masih penasaran banget sih, tapi ini antara apakah ini perbuatan orang yang melakukan ritual khusus atau menyembah sesuatu itu, atau memang pembunuh yang gila. Tadi yang paling jelas pada saat si sosoknya melayang ke tengah pintu dan mendekat itu, air matanya tuh nggak kayak terus apa sih ngalir gitu, dan baru kelihatan di sininya tuh ada kayak bekas darah tapi basah juga gitu, jadi kayaknya itu udah campur ada darahnya juga. Dia ada luka sih. Dan tusukannya bukan pakai pisau ya, pakai benda yang kayak kayu gitu tapi tajam ujungnya. Belum terlihat sosok yang siapa ya yang bertanggung jawab, cuma nanti pelan-pelan ya. Mungkin nanti abis ini gue minta gambarin Wisnu, dengan dia sudah menggambar, gue bisa lebih mudah untuk mencoba komunikasi karena ada visualnya. Ini kayak etik ya? Iya. Atau Wah, ini serem banget sih, Nuk. Banyak patung, banyak foto. etik. Ini etik ya? Makanya gue bilang, pas gue sebutin kata ada patung. Iya. Tapi sesuatu sih ini patung duanya ini. Ini gadis Bali yang kayak kalau misalnya kita ke Bali itu kayak ngucapin selamat datang. Sebenarnya ngerasain apa? Boleh bantu kita, Din? Atau apa gitu di sini yang Mbak rasain? Dia cuma kayak ngeliat patung itu tuh Yang ini? kayak hidup sih. Lu minta aja. Ini beda lah. Iya. Patungnya beda. Terus nggak apa maksudnya? Nggak apa fokus kamu. Terus Apa yang Mbak lihat? kamu udah lumayan sensitif, Dinda. Wisnu boleh pegang Dinda sebentar? Ya. Ayo Dinda, fokus. Fokus. Dinda ngeliat kamu. Iya. Pegang ini. Dinda. Dinda masih dengar saya? Dinda. Dinda masih dengar saya? Dinda. Ini Dinda bukan? Permisi. Dinda. Ini Dinda masih dengar saya, Dinda? Kenapa kamu jatuh? Iya, deketin aku. Dia deket banget sama aku, Mas. Deketin kamu? Sosoknya kayak gimana, Dinda? Yang kamu lihat? Perempuan rambutnya panjang. Oke, terus? Tapi aku nggak jelas mukanya. Perempuan rambutnya tutupin mukanya gitu. Itu cepet banget. Terus? Ke arah Dinda ya? Tapi dia cuma kayak nabrak gitu. Iya. Ada kita nggak? Mau kasih informasi. Dia mau kasih informasi. Dingin, tiba-tiba dingin banget. Dingin banget sekarang, Mas. Nih, ini lihat kamu. Agak mau. Tidak kan? Yang kanan yang kamu lihat ini agak lebih ramping nih. Lebih cantik. Sama sih kalau cantik sih.
aku. Dia? Dina nggak mau. Dina lemas banget di sini. Pusing. Oke, kamu yang penunggu di patung yang saya senterin ini. Kalau memang ada penunggu di patung ini, bisa berikan saya tanda. Saya nggak mau suara binatang. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ada lonceng di sini. Bisa kamu bunyikan, ada dua. Bunyikan dua lonceng ini. Bisa? Hah? Ini kenapa goyang? Iya. Ini kenapa goyang? Goyang. Iya. Ini kenapa goyang? Ini kamu yang goyangin? Ada yang bisa kami bantu di sini? Bapak, Nggak, kaget gue. Tadi di belakang Cemong kayak ada yang berdiri. Iya. Bener ya, ada yang berdiri ya Pak ya? Gue kaget tadi sebenarnya di belakang Cemong, gue pikir tapi di belakang dia. Oke, gue minta maaf. Ayo, tolong kita. Apapun yang kamu dapat nanti kamu ceritain ke kita ya. Ketika hati kamu mulai ingin bertanya, tanyakan. Dia akan menjawab di rumah kita. Boleh tanyakan siapa namanya? Tinggal di mana? Sosok kamu seperti apa? Apakah kamu menunggu di dalam patung ini atau menunggu tempat ini? Apakah kamu sosok yang baik? Ada yang ingin disampaikan kepada kita? Siapa namanya? Dia yang Mas tahu namanya. Di mana dia tinggal? Dia cuma diam. Tapi dia nggak nyaman. Dia nggak nyaman. Kasih tahu alasannya kenapa dia nggak nyaman. Dia nggak suka ada kita. Oke, sampaikan kepada dia. Kita di sini tidak mau mengganggu. Sudah lama tinggal di sini. Tanyakan itu. Tinggal di rumah ini atau di dalam patung ini? Bisa beritahukan saya, kamu tinggal di rumah ini atau di dalam patung ini? Dia di sini. Di rumah ini? Iya. Apa dia di dalam patung? Dia di sini. Kamu sosok perempuan? Hmm. Kamu cantik? Sosok awal kamu bukan sosok seperti ini. Tapi kamu suka dengan patung ini, makanya kamu menyerupai sosok ini. Ada yang ingin disampaikan kepada kita? Sampaikan. Sampaikan. Senang, oke. Nggak ada yang ganggu dia? Di patung itu. Di patung ini dia senang. Ada pesan yang lain? Boleh tanyakan. Ada sosok merah membawa golok. Dia pria atau wanita? Dia marah. Itu musuh kamu? Itu musuh kamu? Hah? Enggak apa-apa. Itu musuh kamu? Jawab, jangan ganggu Dinda, jawab saja. Oke, itu musuh kamu? Dia cuma mau otokin aku. Dia nggak jawab. Kamu tidak suka dengan sosok merah yang membawa golok itu? Boleh saya undang sosok merah membawa golok itu ke sini? Dia cuma diam tapi kelihatan. Kayak dia nggak nyaman, Kak. Dia nggak nyaman. Dia nggak nyaman. Oke, lu boleh minta lampu sebentar. Makanya tadi gue sempat ada pertanyaan gue. Sebenarnya gue nggak tahu mau nanya apa sih, jujur. gerak lagi, Pak. Gerak lagi. Masih di situ ya, Pak? Tapi dia kayak kelihatan besar gitu loh. Kayak nggak tenang Apa banget. gelisah ya?
Makanya kenapa tadi saya sempat menanyakan kalau misalnya sosok merah yang membawa golok itu saya undang ke sini. Boleh nggak sih? Ternyata dia gusar ya. Sebenarnya pertanyaan gue tadi yang belum dijawab adalah sosok merah ini laki-laki atau perempuan. Iya. Tapi dia langsung melotot. Wisnu boleh kasih lihat gambar dulu tentang apa bisa? Ini sosok dia. Kok nggak jelas nih dia megang apa? Bawa sesuatu nih nggak tahu tapi. Mirip kan? Mirip banget. Makanya tadi gue sempet nanya kan, sosok lo dulu nggak kayak gini, cuman karena lo suka sama patung ini, makanya dia ngambil Form itu. formnya seperti ini. Dari sana itu. Gimana, Fat? Jadi di lantai atas, di lantai 3 itu tuh ada patung, dua patung. Kayak dua patung selamat datang di Bali gitu kan. Tapi ada satu patung yang memang gue ngerasa, gue, Wisnu, Dinda ngerasa energinya tuh memang kuat banget. Gitu. Nah, Wisnu dapet sosoknya. Ini sosok yang tadi di bawah. Kalau dari menurut narasumber yang melihat sosok merah bawa golok itu gimana? Oke. Kita udah keluar dari rumah, ya dari lantai 3 tadi kita udah turun ke bawah. Tapi kan tadi juga Sarah sempat melihat satu sosok pocong formnya. Ceritanya juga kita udah tahu tadi, tapi masih belum jelas. Nah, di sini Wisnu mau mencoba menggambarkan sosok pocong tersebut. Fat, ini Wisnu udah dapat gambarnya. Nanti mungkin dengan bantuan visualnya ini, kayaknya bisa ngebantu gue lebih dalam ngelihat. Iya. Ini, udah pasti dibunuh. Nggak ada iketannya dia. Sama sekali. Ada, tapi ya dijahit. Dijahit ya, maksudnya iketannya bukan diikat, tapi dijahit. Soalnya kan gini bentuknya kan. Oke, Wisnu udah gambarin satu sosok lagi. Sosok yang pertama kali berkomunikasi dengan Dinda dan bisa memberikan cerita ke Sarah juga. Ini adalah sosok pocong yang dia tadi memang ngikutin kita ya. Ini dia sosoknya. Jadi benar yang dibilang Sarah bahwa dia nggak diikat tapi dijahit di kerutan-kerutannya sini. Dan dia mukanya sedih banget. Internally ada darah. Hah? Darah dari Hidung. keluar di sini, di kuping juga keluar. Jadi ada luka. Ini Kayaknya apa? head injury ya, No? Ini apa dia? Jadi terus ini kayak apa? Rembesan darah di sini nih. Ditusuk. Nah, ditusuk di depan 1, 2, 3 di belakang, sama benturan di kepala. Ada 2 benturan. Yang pertama itu yang bikin akhirnya sampai dia meninggal. Yang bikin dia meninggal benturan. Dia keras banget kan di terakhir itu. Kemarin pas dibuang itu ya. Kan waktu dibuang masih gerak. Habis itu masih dihajar lagi. Enggak, didiemin aja udah. Ditinggal. Jadi dia kesakitan. Sampai akhirnya dia meninggal. Dibiarin. Oh, maksudnya dipukul itu terakhir sebelum dibuang? Setelah ditusuk ya? Iya. Oke, kita ke lokasi depan rumah ya. Yuk, silakan. Nih. Gue minta night shot. Nggak mau. Ada di sebelahnya Wisnu. Ayo Mi mau ngomong sama kita.
Kalau dia mau ngomong apa, Sar? Ayo, Mei. Ayo, Mei, bisa dengar saya. Jangan apa? Jangan. Kamu udah tusuk lehernya? Iya. Iya. Enggak, maksudnya dia mau ngasih tunjuk mukanya di sini, tapi dia nusuk leher. Iya. Gue tahan ya, sorry gue tahan kencang banget soalnya. Kita akan melakukan ayam bersama di sini ya. Ya. Ayo Mei, kita doakan ya. Ya, sudah ya. Ya. Sudah. Ya. Ayo Mei, udah ya. Sudah ya. Ya. Ya, kita tahu, kita tahu. Iya, kita sudah tahu. Sar, keluarin Sar. Udah lampu belum? Tadi gue mau gini biar dia ngomong, Pak. Kenapa? Gue mau gini biar dia ngomong. Oh, oke. Soalnya lu nusuk leher lu kenceng banget, San. Oh iya. Maksudnya? Gua sempet panik karena Iya, kemarin karena kemarin mau lu nyekek. lu nyekek leher lu, jadi bikin gua kayak aduh ini pengen ngasih Takutnya, tahu, iya. takutnya dia karena posisinya tangan Keras lu banget ya? gua tahan pakai tenaga gua loh. Kuat banget ya. Kuat banget. Besok gua kasih tahu gua kalau misalnya mau bikin dia ngomong, dia nggak bisa ngomong gara-gara ini luka gitu. Gak cuma luka sih. Badannya tuh kainnya kan dijahit ke kulitnya. Di sini tuh, Ketusuk. jadi nempel. Pesannya tadi apa dia bilang? Jangan kita Jangan buta sama harta. jangan buta karena harta itu. Ya pelajaran juga ya Pak dia. Iya. Karena mungkin pada saat kita buta kita tidak sadar bisa kehilangan. Mungkin nggak karena ayahnya ini gila juga sama harta, akhirnya dia harus berperang dengan musuh ayahnya, sampai akhirnya gara-gara ayahnya ini gila harta juga, Betul. anaknya jadi korban gitu. Betul, betul. Jadi kalau misalnya dia ada rasa gini, tidak membenarkan perlakuan yang dilakukan kepada dia, tapi dia juga tahu ini bisa terjadi sama dia kapan aja, karena kelakuan bapak, maksudnya karena kelakuan ayahnya. Oke, Ya. boleh berdiri. Oke, pemirsa terima kasih kebersamaannya di Memburu Misteri. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Dinda. Maaf Dinda kalau misalnya jadi ikut acara ini jadi takut, tapi mudah-mudahan dengan ikut acara ini, mungkin Dinda sempat cerita juga ke kita ya bahwa 2 minggu lalu Dinda sempat diruqyah karena takut dan segala macam. Mudah-mudahan dengan ikut program ini bukan semakin takut, tapi semakin percaya bahwa kalau Dinda bisa mengatasi ketakutan itu, mereka nggak akan lebih berani kepada kita. Gitu, makanya maaf banget kalau misalnya saya terkesan maksa, karena apa? Saya nggak pengen setelah pulang dari sini Dinda jadi semakin takut, malah Jangan. pengennya jadi lebih berani. Itu yang pengen saya tanamin sama Dinda. Oke, terima kasih Dinda sekali lagi. Thank you. Oke, pemirsa, saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Selamat malam.